Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi semua. Ya, yang merayakan pesta menuai dan juga hari gawai, ya saya juga mengucapkan ya selamat menyambut pesta penuaian dan juga hari gawai kepada kamu dan juga keluargamu. Ya, dan hari ini saya pikir ada tarian Sumazau kah, tidakkah? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan. Ada amin? Siapa sudah siap menerima firman Tuhan? Oke, kata pada kawan sebelahmu, mari kita menerima firman Tuhan. Tema untuk hari ini adalah undur selangkah, maju dua langkah. Semua kata sama-sama, undur selangkah, maju dua langkah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah di mana di dalam perjalanan hidup kita harus berhenti seketika ataupun berhenti sejenak untuk menilai bukan sahaja hidup kita ya ataupun ya di dalam kelompok sel kita, pelayanan kita, gereja kita. Ya, untuk menilai dan melihat ya sama ada kami masih lagi ya berjalan di tengah-tengah kehendak Tuhan dan kita tidak tersimpang daripada kehendak Tuhan. Ada amin? Ya, ianya ada dikatakan ada satu pepatah yang mengatakan hidup tanpa misi ataupun tujuan ataupun hala tuju adalah seperti kapal yang hanyut di lautan tanpa layar ataupun kemudi. Ya, jikalau kita hidup tanpa tujuan, tanpa hala tuju yang jelas. Kami adalah seperti kapal yang terhanyut di lautan. Kami hanya dapat bergantung kepada angin dan ombak yang tidak menentu. Dan kita tidak dapat sampai ke tempat ataupun ke tujuan yang dimaksudkan. Oleh itu di dalam hidup kita, ya kita harus punya tujuan dan hala tuju yang jelas. Ya, semua kata tujuan dan hala tuju yang jelas. Tujuan dan hala tuju yang jelas. Karena Amsal 29 ayat yang ke-18 mengatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Di dalam perterjemahan ya bahasa Malaysia yang lebih jelas menyatakan, mari kita baca sama-sama, bangsa tanpa bimbingan Allah menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Allah. Ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak mempunyai hala tuju yang Tuhan berikan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan punya rencana buat setiap antara kita. Ada amin? Ya. Jadi oleh itu setiap antara kita, ya setiap orang, Tuhan mempunyai rencananya yang tersendiri buat Anda dan saya. Dan jikalau kita tidak memahami, kalau kita tidak dibimbing Allah, kita akan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Ataupun kita akan menjadi bangsa yang sesat. Kita tidak tahu hala tuju kita. Dan kita tidak dapat sampai ke sasaran yang kita harapkan. Jadi untuk mempunyai hala tuju yang jelas di dalam hidup kita adalah sangat penting. Ya. Untuk jelas ya, di mana kita melayani di tengah-tengah kehendak Tuhan adalah sangat penting. Jadi tidak kira sama ada, saya katakan tadi sama ada secara pribadi ataupun kelompok sel. Ya, kelompok sel juga harus menilai. Karena di dalam penilaian dan bertanya kembali, ya sama ada kita ya di tengah-tengah kehendak Tuhan, ya kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu adalah sangat penting. Sebagai gereja juga. Kenapa ianya sangat penting? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar muridnya untuk berbuat demikian.
Apabila kita melihat ya daripada bacaan yang baru saja dibacakan tadi di Matius pasal 16, ya. Pada masa itu Yesus telah pun genapi ya di separuh perjalanan pelayanannya semasa di bumi. Ya. Tuhan melayani lebih kurang 3 tahun, ya, ataupun 3,5 tahun sebelum dia mati dan lepas itu bangkit kembali. Pelayanannya hanya selama lebih kurang 3,5 tahun. Dan apabila kita sampai ke Matius pasal yang ke-16, dia sudah di pertengahan pelayanannya. Ya, pelayanan sebelumnya ini sangat sibuk, ya, dan juga sangat berhasil. Tokoh-tokoh ya teologi menamakannya ianya adalah pelayanan di Yudea dan juga pelayanan di Galilea sangat berjaya. Banyak orang yang mengenal Tuhan, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dibaptiskan. Mereka dengan mata sendiri telah melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, yang orang yang sakit disembuhkan, yang buta mata dicelekkan. Maka yang kusta pun disembuh. Mereka juga melihat mukjizat di mana 5.000 orang, 4.000 orang dapat makanan secara luar biasa. Mukjizat besar-besaran. Dan di dalam semua kesibukan ini, ya, dan juga keberhasilan dan juga kejayaannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Matius pasal 16 mengatakan dia membawa murid-muridnya pergi ke Sesiria Filipi. Ya, mereka pergi ke sana untuk apa? Mereka pergi ke sana untuk rehat. Mereka pergi ke sana untuk apa? Mereka pergi ke sana untuk menilai kembali pelayanan mereka. Firman Tuhan menyatakan 3 perkara sangat penting di mana di dalam hidup kita harus berhenti sejenak. Kita harus mengambil masa untuk menilai hidup kita, hala tuju kita. Ya, Yesus melakukannya dengan murid-muridnya 3 perkara di mana kita belajar dari sini. Ya, di mana Yesus membawa ya murid-muridnya kepada satu retreat, ya, di mana mereka menilai pelayanan dan juga hala tuju mereka. 3 perkara. Yang pertama, kenapa retreat ya ataupun penilaian adalah sangat penting. Ini adalah untuk kejelasan misi. Semua kata kejelasan misi. Kejelasan misi. Ataupun kejelasan hala tuju. Di dalam ayat 13 hingga ayat 16 firman Tuhan berkata, sila tolong baca kuat ya, sebab saya sudah hilang suara saya separuh sudah. Ya, mari kita baca sama-sama ya ayat 13 hingga ayat 16 ya dengan suara yang kuat 1 2 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi dari sini kita dapat melihat ya, soalan pertama yang Tuhan tanya kepada para muridnya bukannya, oh berapa orang yang telah dibaptiskan, oh berapa orang yang dapat makan secara ajaib, berapa orang yang disembuhkan, bukan. Apa yang Tuhan Yesus tanya? Tuhan Yesus tanya mereka, ya, apakah kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini menunjukkan kita ya bahwa satu kejelasan identity adalah sangat penting. Karena identity menyatakan siapakah kita dan juga ya
hala tuju kita. Siapakah kita dan apa yang kita harus lakukan. Bila kamu sadar siapakah kamu, maka kamu tahu apa yang harus diperbuat. Ya. Bila saya sebagai contoh, jika kamu tahu kamulah seorang guru, maka kamu tahu panggilan dan tujuanmu adalah untuk mengajar. Amin. Jika kamu sadar kamu seorang padri, maka ya tujuan panggilan utamamu adalah untuk melayani Tuhan. Jadi semuanya ini perlu kejelasan. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak jelas, nanti guru salah pula jadi doktor. Bagi obat yang salah. Amin. Ya. Dan padri pula jadi kontraktor. Tak boleh. Tidak berarti ya kita tak boleh belajar. Kita boleh belajar. Tetapi panggilan utamamu. Ya. Identiti kamu adalah sangat penting. Yesus bertanya kepada muridnya. Ya, siapakah aku yang dikata orang ramai? Di sini kami dapat melihat bahwa jawaban murid-muridnya juga ya agak apa nih dipanggil agak what's the word for it? Ya, tidak menentu. Ya, mungkin mereka dengar daripada kata-kata orang, mereka hanya ulangi kata-kata orang. Oh, Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Oh, Tuhan adalah Yeremia. Oh, Tuhan adalah ini. Oh, Tuhan adalah itu. Tetapi Tuhan tanya kembali kepada mereka. Siapakah? Apakah katamu? Siapakah aku ini? Karena didapati dan nanti kita akan lebih jelas melihatnya. Murid-murid Yesus sendiri tidak jelas siapakah Tuhan buat mereka. Walaupun mereka telah mengikuti Yesus selama 2 tahun di dalam perjalanan pelayanan mereka selama ini. Sudah 2 tahun mereka dekat dengan Yesus. 2 tahun, semua kata 2 tahun. 2 tahun. Kata sekali lagi 2 tahun. 2 tahun. Nah 2 tahun cukup lama tidak? Cukup lama. 2 tahun mereka mengikuti Yesus. 2 tahun mereka mendengar semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus. 2 tahun mereka melihat semua pelayanan Yesus. Segala mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan selepas 2 tahun masih lagi keliru. Tidak jelas siapakah Yesus. Tidak jelas apakah misi Tuhan Yesus. Karena sebenarnya nanti kita akan melihat Yesus sendiri menegur Petrus. Nah, Petrus adalah salah satu daripada murid yang terdekat pada Yesus. Dia sendiri juga keliru. Dia sendiri juga pandai-pandai. Nanti kita akan lihat. Dan ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai umat Tuhan kita harus jelas siapakah Tuhan buat kita. Ada amin? Ianya adalah sangat penting. Kalau kita tidak jelas, kita akan keliru ya kedudukan kita, hala tuju kita, dan juga apa yang kita harus perbuat. Kejelasan identiti adalah sangat penting. Ya, kejelasan misi adalah sangat penting. Jadi Yesus tanya murid-muridnya. Dia bukan tanya apa yang dia tidak peduli apa yang dikatakan orang. Tetapi dia tanya muridnya sendiri. Apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Kejelasan misi. Ini adalah sangat penting. Yang kedua ya adalah bukan saja kita harus jelas, semua kata jelas. Jelas. Ya, karena lebih lagi kita jelas, lebih lagi kita akan menjadi kuat sebagai Kristen. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, the clearer we are, the better we are.
Ya. Jadi lebih jelas kita siapakah Tuhan Yesus buat hidup kita. Ya, lebih kuat dan lebih teguh pendirian dan perjalanan iman kita di dalam Tuhan. Kejelasan. Yang kedua adalah ya, apa yang dikatakan memperkuatkan ataupun memperkasakan tujuan utama. Nah, Yesus ya kembali kepada petikan ini, Yesus membawa murid-muridnya ke Kaisarea Filipi. Ada retreat ya, ada penilaian. Tuhan Yesus tanya mereka, bagaimana kamu? Apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Simon Petrus menjawab dalam ayat 16 hingga 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tepat sekali. Untuk semua guru-guru akan senang hati karena dapat 100 poin. Ya. Perfect. Right answer. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu adalah jawaban daripada Petrus. Petrus memberi satu jawaban yang tepat. Benar. Dan Yesus meyakinkan. Dia memperkasakan jawaban itu. Dia meyakinkan Petrus bahwa jawabannya bukan datang daripada manusia, tetapi ianya diilhamkan oleh Allah Bapa sendiri. Dan bukan sahaja di situ. Di situ Tuhan juga memperkasakan misi dan juga halat tuju dan juga tujuan mereka. Di mana Tuhan memanggil murid-muridnya ya untuk suatu misi yang besar. Ingatkah kamu bahwa mula-mula Yesus memanggil murid-muridnya. Dia kata pada mereka, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Betul? Ya, ikut aku. Dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu adalah misinya. Itu adalah halat tuju dan tujuan buat mereka. Itu adalah panggilan mereka. Ikut aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Penjala manusia berarti mereka akan membawa orang ramai ke kerajaan surga. Mereka akan menjadi ya hamba-hamba yang Tuhan panggil dan pakai untuk menyelamatkan, membawakan ya semua orang kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu panggilan mereka. Dan di sini ya Matius pasal 16, di sini adalah pertengahan pelayanan mereka sudah. Sudah mereka dari mula mengikut Yesus, setelah 2 tahun Tuhan sekali lagi di dalam pelayanan kali ini ya meyakinkan dan memperkasakan, memperkuatkan panggilan dan halat tuju mereka. Dan Yesus berkata, ya, dan kamu Petrus, dan di atas batu karang ini, ya, atas pengakuanmu ini yang diilhamkan oleh Bapa bahwa akulah Mesias, akulah juru selamat. Atas ya apa yang kamu telah katakan, nyatakan. Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Ini adalah sangat penting, saudara.
Bila kita jelas akan panggilan kita. Ya. Dan bila dia diperkuatkan di dalam panggilan dan juga hala tuju kita, identiti kita, maka lebih jelas dan lebih kuat kita dapat melayani Tuhan bersama. Ya, dan penilaian seperti ini adalah sangat penting. Tidak kira buat gereja ataupun kelompok sel ataupun di dalam pelayanan ataupun apapun. Termasuk secara pribadi. Penilaian adalah sangat penting. Karena jikalau kita tidak jelas di dalam ya apakah misi kita ataupun apakah tujuan kita, ya kita mungkin sibuk, ya, tapi kita akan sesat di dalam kesibukan kita. Kita tidak tahu lagi mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Di situ kita akan ya mulai putus asa, mulai kecewa. Kejelasan bukan saja memberi sukacita di dalam pelayanan, ya, tetapi ia juga dapat ya melindungi kita daripada kekecewaan dan juga keputusasaan. Saya ulangi, ya, kejelasan misi adalah sangat penting. Bila kamu tahu, ya, apa yang Tuhan kehendaki kamu lakukan, dan kamu terus berjalan mengikutnya. Tidak kira jerih payah, walaupun penat lesu, tapi masih ada sukacita. Ada amin? Amin. Ya. Walaupun penat lesu, tapi kamu akan terasa ya suatu bahasa Inggrisnya satisfaction. Apa itu satisfaction? Kepuasan bahwa ianya berbaloi. Ada amin? Ya. Dan bukan sahaja itu. Kejelasan seperti ini dapat membantu Anda dan saya melindungi kita daripada kekecewaan dan juga keputusasaan. Sebagai contoh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pada dalam saat di mana dia paling ya rendah pada masa itu, di mana dia terasa beban yang yang membebaninya di Getsemani. Tuhan Yesus oleh kerana kejelasannya kepada panggilan dan juga kehendak Tuhan buat hidupnya, dia dapat mengatakan kepada Allah Bapa, "Iya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu dijadikan." Ada amin? When you are clear with your calling, with your purpose, even in your lowest act, you are able to say to God, "God, not my will, but yours be done." Bukan kehendak saya, tetapi kehendakmu. Walaupun cawan bitter itu apa? Pahit, ya. Ini yang saya harus minum. Saya sanggup. Kerana itu adalah kehendak Tuhan buat hidup saya. Saudara-saudari, bila kita tidak jelas, maka kita senang kecewa. Kalau kita tidak jelas, maka kita senang putus asa. Tuhan membawa murid-muridnya daripada kesibukan pelayanan mereka, daripada kesibukan semua yang mereka lakukan, dan di sini mereka berhenti sejenak. Mereka ya melihat kembali panggilan dan juga misi mereka. Tuhan Yesus ya mempertajamkan pandangan mereka, hala tuju mereka di dalam rencana Tuhan. Dan oleh itu dia kata pada Petrus, "Ya Petrus, saya memanggil kamu sebagai penjala manusia. Dan dari sini kamu mulai sadar bahwa daripada hidupmu, daripada pelayananmu, aku akan membina jemaatku." Dan alam
ya, dipanggil apa? Alam maut, ya, tidak akan menguasainya. The gates of Hades will not prevail against it. Artinya si jahat pun tidak dapat melawan kehendak Tuhan terjadi melalui hidupmu. Amin saudara. Amin saudara. Jadi ianya sangat penting. Kita sekarang ini di pertengahan tahun. Ya. Di dalam siri khotbah kita, ya, di dalam persiapan siri khotbah kita di St. Patrick, kita juga berhenti di pertengahan supaya hari ini kita dikembali, ya, supaya kita jelas kembali, ya, hala tuju dan panggilan Tuhan buat kita sebagai gereja. Dan tugas saya hari ini adalah untuk, ya, memberi semangat kepada kita supaya kita tidak, ya, terlepas pandang, kita tidak tersimpang, tetapi kita masih tetap di dalam kehendak Allah, di dalam semua pelayanan kita. Ada amin? Ya. Jadi yang pertama adalah kejelasan. Semua kata kejelasan. Kejelasan. Ya. Yang kedua adalah memperkuatkan, ya, tujuan utama. Jadi Tuhan memperkuatkan tujuan utama mereka. Ya, He reinforces the calling and the direction. Jadi Yesus melakukan ini, ya, untuk semua para muridnya. Untuk berhenti sejenak kadang-kadang agak susah apabila kita sangat sibuk. Dan saya ingin katakan di sini, ya, ada 2 padri yang dulunya pernah melayani di sini. Mereka juga sadar di St. Patrick. Ya, kita di St. Patrick, kesibukan kita, ya, tidak alang-alang. Sibuk sekali. Puji Tuhan kita bukan jadi penyibuk lah. Sibuk di dalam pelayanan. Selepas satu pelayanan ganti satu, tidak henti-henti, betul tidak? Ya. Ada salah satu daripada pastor saya, padri kami, pernah mengeluh. Dan mereka kata, Bishop, ya, sebab saya tanya bila kita boleh ada retreat, ya, untuk menilai pelayanan kita. Mereka kata, aduh, mereka mengeluh. Dan ini adalah kata-kata salah satu daripada padri kita. Ya, dia kata, Pak Bishop, kita begitu sibuk hanya untuk bertahan. We are so busy just to survive. Hanya untuk bertahan. Oke. Dalam pelayanan. Tidak ada masa, tidak ada waktu untuk berehat. Dan untuk menilai. Saya pandang mereka, saya pun kesian mereka. Benarlah, sibuk mereka. Kami hanya bertahan saja, dapat bertahan saja. Sekarang mau berehat dan pergi retreat meeting lagi. Menilai, mana ada masa. Tapi saya ingin katakan di sini. Dan saya ingin mengingatkan saya sendiri. Dan juga semua para padri pemimpin kita. Kalau Tuhan Yesus yang sempurna, yang tidak bercela, juga perlu retreat. Apalagi kita. Amin. Jadi untuk semua para pemimpin, kita harus ada retreat. Sebenarnya ini pengakuan lah di sini. Sebenarnya para padri pernah meeting untuk adakan retreat. Retreat pemimpin, retreat presisi, dan sebagainya. Oke? Kami kata itu perlu. Retreat penting, perlu. Oke, bila kami sudah sediakan semua kalender, oke, wah ini pelayanan sini, pelayanan situ, pelayanan ini, pelayanan itu. Bila kita lihat kalender, tak ada ruang lagi untuk retreat. Tiada ruang. Mana dapat, sibuk saja semua. Dan mungkin di dalam kesibukan seperti inilah
yang melesukan kita sampai kita hilang hala tuju. Amin saudara. Saya bukan kata saja untuk kita sebagai pemimpin sini. Kami sebagai pemimpin. Saya juga kata kepada semua. Kalau hidup Anda tidak pernah berhenti, hanya sibuk terus. Tidak pernah berhenti menilai adakah hidup saya masih di dalam kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kehendak Tuhan. Kalau kita sibuk saja. Sampai kita tersimpang di dalam kesibukan kita. Kita pun tidak tahu. Dan kadang-kadang bila kita sadar. Kita sudah terlewat. Kita sudah sampai ke hujung di tepi jurang. Ataupun ada yang telah pun terjatuh dalam jurang. Kenapa? Karena kita tidak pernah berhenti untuk menilai. Melihat sama ada fokus kita sudah tersimpang. Melihat sama ada hidup kita masih berkenan di dalam kehendak Tuhan. Sama ada hidup kita selaras dengan hala tuju yang Tuhan telah rencanakan. Yang pertama adalah untuk kejelasan. Yang kedua adalah untuk apa yang saya katakan di sini, alignment. Alignment. Semua kata alignment. Alignment. Siapa yang pandu ada lesen pandu yang pandai pandu kereta sini? Silakan angkat tangan. Siapa yang ada kereta, yang pandu kereta? Banyak juga. Yang pandu kereta tahu. Kereta kalau pakai hari-hari terus saja, kadang-kadang kereta pun pandai. Betul tidak? Tayar pun pandai haus, tayar pun pandai hilang alignment. Kalau kereta perlu alignment, apalagi hidup kita. Kata pada kawan sebelahmu, kamu perlu alignment. Kata pada yang satu lagi, saya rasa kamu sudah hilang sudah mereng ini. Kita perlu alignment, betul tidak? Kalau kereta perlu alignment, hidup kita juga perlu alignment. Yang pertama adalah kejelasan, yang kedua adalah alignment. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Apa yang tujuan Yesus membawa mereka kepada Kaisarea Filipi untuk menilai kembali adalah untuk menilai dan juga alignment kembali. Dan Tuhan memperkasakan, memperkuatkan panggilan mereka. Panggilan mereka mula-mula adalah mari ikut saya. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan di sini kali ini di dalam alignment Tuhan memperkasakan, memperkuatkan lagi panggilan itu. Dan berkata kepada mereka, daripada karang ini ataupun pengakuanmu ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Iya, kamu akan menjadi penjala manusia. Iya, kamu akan menjadi alatku, hamba-hambaku untuk mendirikan jemaatku. Panggilan yang jelas. Amin. Dan akhirnya yang ketiga adalah perancangan ataupun rencana ke hadapan. Semua kata rencana ke hadapan. Rencana ke hadapan. Ayat 21 Matius pasal 16, mari kita baca 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Amin. Jadi di sini apa yang kita dapat lihat saudara-saudari adalah Yesus setelah mereka mulai jelas Tuhan juga memberikan apa yang akan berlaku pada masa depan. Di mana Yesus datang
adalah untuk menjadi korban untuk keselamatan manusia. Dan di situ di dalam kejelasannya bahwa mereka mulai sadar bahwa dialah Mesias, dialah juru selamat. Yesus mulai mengajar mereka apa yang akan terjadi di hari-hari kelak. Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan ke Yerusalem dan di mana dia di sana dia akan diseksa, di mana di sana dia akan mati, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali. Tujuan penilaian adalah supaya bukan saja kita jelas siapakah kita, bukan saja kita ada alignment ya di dalam perjalanan kita, tetapi kita juga jelas akan hala tuju dan juga apa yang akan ada di depan. Apa yang akan kita perbuat di hari kelak. Ini adalah sangat penting. Ya. Karena apa yang saya katakan tadi, kadang-kadang di dalam kesibukan kita lakukan yang sama saja. Kita sampai begitu lesu. Kami pun tidak tahu kenapa ya kita buat apa yang kita buat. Seperti penari. Minggu-minggu kamu menari, ya. Setelah 3 tahun pun menari, pattern yang sama, ya. Sampai satu tahap di mana, ya, walaupun kamu lompat, walaupun kamu menari, mungkin kamu tanya kenapa aku lompat-lompat sini ya? Kamu paham tidak? Sebab kita terlalu biasa, terlalu sibuk dalam perkara yang sama. Tidak ada sukacita lagi. Apa yang kita tahu hanya penat, lesu. Apalagi kalau buat salah dimarah. Ya. Jadi banyak yang kecewa, banyak yang putus asa. Kenapa? Karena kita tidak jelas. Karena kita tidak tahu hala tuju ke depan. Yesus beritahu murid-muridnya bahwa dia akan ya mati. Jikalau kita baca seterusnya ya saudara, ya yang agak lucunya adalah ini. Setelah dia telah pun membawa murid-muridnya kembali kepada fokus, ya. Petrus jawab dengan tepat dan dia menyatakan apa yang akan terjadi. Bahwa dia akan ya melalui penderitaan dan juga akan dibunuh. Jikalau kamu baca Matius pasal 16 seterusnya, apa yang lucu adalah ini, Petrus, semua kata Petrus. Semua kata Petrus. Petrus yang memberi jawaban yang tepat. Apa yang dia lakukan? Setelah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus ke Yerusalem untuk menderita dan mati. Petrus, ya dia tarik Yesus ke tepi dan kata, Tuhan tidak boleh, kamu tidak boleh begitu. Tuhan tidak boleh mati. Pandai-pandai dia. Kata pada kawan sebelahmu, jangan kamu pandai-pandai. Pandai-pandai dia menegur Tuhan. Nah apa terjadi? Tuhan kembali tegur dia. Ampai-ampai dia. Itulah yang saya katakan tadi. Murid-murid Yesus termasuk Petrus. Setelah mengikut Yesus 2 tahun pun kurang jelas. Siapakah Yesus dan juga tujuan Yesus. Kalau ianya terjadi pada Petrus, ianya boleh terjadi pada Anda dan saya. Kami yang mengikut Yesus. Kadang-kadang kita juga tidak jelas siapakah Yesus buat hidup kita. Kita tidak dapat menerima kehendak Tuhan buat kita. Kita menolak kehendak Tuhan buat kita. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, boleh terjadi pada hidup kita. Amin saudara. Amin saudara.
Apa yang Tuhan Yesus ajari kita adalah ini. Dan saya akan gunakan ini sebagai sementara kita mempersiapkan diri untuk apa yang kita harus lakukan seterusnya sampai ke hujung tahun. Yang pertama adalah kejelasan. Semua kata kejelasan. Kejelasan. Yang kedua adalah alignment. Semua kata alignment. Alignment. Alignment lebih senang difahami. Alignment. Dan ketiga, adalah apa yang saya katakan tadi adalah supaya kita dapat merencanakan kehadapan. Merencanakan kehadapan. Kita tahu apa yang kita harus lalui. Kita tahu apa yang kita harus buat. Oleh itu, untuk semua kelompok-kelompok sel, saya katakan sudah kepada semua kebaktian-kebaktian yang sebelum ini. Semua pemimpin sel, sila lambai-lambai tangan. Semua pemimpin sel, Oke, alright. Semua pemimpin sel, tidak kira muda-mudi ataupun belia ataupun dewasa. Termasuk anak-anak. Harus adakan retreat buat sel grup kamu. Kamu tidak perlu pergi jauh-jauh ke Korea lah, ke Jepang lah, tidak perlu. Jangan ke sana. Sebab kalau kamu pergi ke Jepun, kamu tidak akan ada penilaian. Kenapa? Hari-hari shopping, hari-hari jalan-jalan. Pergi ke tempat yang sunyi. Di mana tidak ada lain. Lagi hebat. Tidak ada lain. Digi tiada. Maxis tiada. Ini tiada. Itu tiada. Itu tempat yang terbaik. Sebab apa yang ada adalah mukamu dan muka saya. Di situ kita berdoa. Di situ kita menilai. Di situ kita tanya. Nah, sebagai kelompok sel, kita harus tanya. Kenapakah kita wujud sebagai kelompok sel? Untuk apa? Untuk apa? Apakah maksud kewujudan kita? Adakah kita masih melayani sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataupun kelompok sel kita sudah jadi tempat makan-makan sahaja? Ataupun yang lebih teruk, kelompok kita sudah menjadi hanya tempat gosip. Kita harus tanya. Harus alignment, semua kata alignment. Alignment. Bukan sahaja kelompok sel, gereja pun, secara pribadi pun. Kita harus menilai. Nilai hidupmu. Kalau kamu tidak pernah mengambil satu hari di mana kamu berdiam diri. Jauh daripada orang lain, hanya kamu dengan Tuhan. Tidak perlu satu hari lah, setengah hari pun cukup. Tanya Tuhan, bagaimana hidupku? Adakah aku sudah sesat? Adakah aku berkenan kepadamu? Adakah aku masih ada sukacita? Ataupun hidup saya penuh keperitan dan kepahitan? Tanya. Dan di situ kita alignment. Kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Kita belajar daripada Yesus. Sebagai contoh, karena ini sangat penting. Apa yang saya maksudkan di sini? Apakah tujuan utama Yesus? Tadi saya sudah kata dan saya ulangi. Apakah tujuan utama Yesus? Kenapa Tuhan Yesus datang? Kenapa Tuhan dilahirkan? Datang sebagai manusia. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45 menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan buat banyak orang. Itu adalah tujuannya. Jadi panggilan Tuhan Yesus jelas.
Dan di dalam Matius pasal 16 ayat 21 ya, menyatakan dengan jelas, lebih jelas akan apa yang Tuhan harus lalui. Jadi bukan saja Yesus jelas dengan ya tujuannya, kedatangannya, kelahirannya, Tuhan Yesus sekarang jelas akan penghujungnya. Dan di ayat 21 dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, bahwa dia harus siksa, dia harus mati. Dan pada hari ketiga dia hidup kembali. Dia jelas. Dia jelas. Dia align. Di saat-saat di mana dia terbeban, dia berdoa, Tuhan bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Dia align. Dan oleh itu Tuhan dapat mengedapi rencana Allah di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Nah, bila saya kata umat Tuhan termasuk Anda dan saya. Bukan sahaja para pastor, bukan sahaja para pemimpin. Kita semua adalah jemaat Tuhan. Kita semua adalah umat Tuhan. Ada amin? Ya, dan hal tuju dan juga tujuan ya adalah harus dikongsi bersama. Sebagai gereja, apakah misi dan tujuan utama kita? Nah, sebagai orang percaya, Tuhan telah memberikan misi saat kami percaya. Artinya saat kami percaya, inilah misimu. Saat kamu percaya, inilah tujuan hidupmu. Ya, apakah tujuannya? Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20 menyatakan. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah panggilan kita. Itu adalah tujuan kita. Setiap antara kita harus memenangi jiwa. Semua kata memenangi jiwa. Memenangi jiwa. Itu adalah panggilan utama kita. Tidak kira kedudukan kita. Kita semua mempunyai tanggung jawab yang bersama, memenangi jiwa. Suri rumah tangga, memenangi jiwa. Seorang yang berbisnis, memenangi memenangi jiwa. Seorang murid, ya sekolah, memenangi jiwa. Guru memenangi jiwa. Tidak kira siapapun dan apa kedudukan dan juga kerjaya kita. Panggilan Tuhan atas hidup kita adalah jelas. Itu sahaja. Dan jangan hilang. Jangan hilang tujuan kita. Jadi oleh itu pada awal tahun ini ya ada satu slogan yang kita pakai ya untuk menggenapi panggilan Tuhan buat kita. Adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah love God wholeheartedly. Love people warm-heartedly. Maksudnya adalah mengasihi Allah segenap hati. Mengasihi sesama sehangat hati. Ya, itulah penterjemahannya. Ya, oke. Reverend Samuel tengok ini, dia kata macam lain-lain ini. Ya. Ada guru pun di sini, jangan main-main. Oke. Itu adalah yang terbaik yang kita boleh terjemahkan. Kalau tidak panjang maksudnya. Ya. Artinya adalah ini. Bagaimana kita boleh menjadi seorang Kristen yang kuat. Adalah mengasihi Allah segenap hati. Mengasihi sesama sehangat hati. Kita harus buat lakukannya. Ada 3 perkara di dalam gereja yang kita mula dari sejak tahun lalu dan juga ulangi awal tahun ini dan sekarang ini saya ingin menekankan. Ada 3 perkara kita dapat bertumbuh. Ya. Yaitu di dalam bahagian penyembahan, pelayanan
dan juga penginjilan. Di dalam gereja kita hanya 3 perkara yang kita fokus. Ya, untuk menggenapi Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini adalah ketiganya yang kita harus lakukan. Ya, di dalam penyembahan. Karena untuk apa yang kita percaya adalah penyembahan adalah ya yang paling baik, yang terdekat kepada Tuhan. Bila kita menyembah Tuhan, hidup kita, ya perhubungan kita dengan Tuhan adalah paling erat. Jadi kita menggalakkan semua orang untuk menjadi penyembah. Untuk menjadi penyembah. Saya puji Tuhan. Karena lebih banyak orang sudah kembali ke St. Patrick. Bila kita mula-mula ya kembali ya di dalam setelah COVID, ya anggaran kehadiran kita hanya 1.700. Sebelum COVID, ya seluruh kehadiran jemaat ya pada hari Minggu adalah lebih dari 2.000. Tetapi setelah COVID menjunam ya sampai lebih kurang 1.700, 1.800. Tetapi saya memuji Tuhan. Saya bersyukur atas kerja keras semua para padri, pastor, para pemimpin, sel dan sebagainya. Ya senantiasa menggalakkan orang kembali beribadah, kembali beribadah, kembali beribadah. Sekarang St. Patrick, ya kita masih lagi di bawah 2.000. Kita belum sampai ke tahap 2.000. Ya. Tetapi kita puji Tuhan karena kita sudah hampir sampai. Semua kata hampir sampai. Hampir sampai. Ya. Average, what do you call average? Purata. Ya. Purata kehadiran St. Patrick pada tahun yang lalu, sepanjang tahun yang lalu. Dan juga di sepanjang setengah tahun yang pertama ini. Kita telah mencecah lebih daripada 1.900. Ya, lebih kurang 1.940 lebih ataupun 60 lebih. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Mengapa saya kata begitu? Karena ini sangat mendorong sekali, menggalakkan sekali. Ya, karena bukan senang untuk panggil orang kembali beribadah setiap minggu. Nah, untuk kira purata bukan senang. Saya kata kepadamu bukan senang. Ya, untuk mencapai 2.000 berterusan, konsisten ya, bukan senang. Karena kiraan purata, guru-guru matematik di sini boleh katakan, kiraan purata adalah 1 bulan ada berapa minggu? Katalah 4, kadang-kadang 5 kan, kita kira 4 saja. Untuk kira satu orang perlu ada 4 minggu. Karena puratanya adalah sebulan ada 4 minggu. Jadi kamu harus hadir dengan setia setiap minggu. Untuk dapat kira satu orang. Kamu paham? Ya, kalau tidak paham tidak apa. Saya akan terus jelaskan. Kalau tidak paham lagi, itu artinya saya bukan guru matematik. Ya, untuk mengira purata, ya harus kalau ada 4 minggu sebulan, ya harus 4 kali dia harus hadir. Kalau dia hanya hadir seminggu sebulan, artinya puratanya adalah 0,25, 1/4 saja. Artinya kalau satu orang, katalah majelis, contoh saja. Katalah kalau majelis hanya datang ke ibadah sekali sebulan untuk menjadi genap angka 1, dia harus hadir 4 bulan. Setiap bulan 0,5, 0,25, 0,5, 0,75 baru 1. Betul kan bos? Oke. Artinya kalau kamu datang setiap minggu untuk 4 minggu baru kita dapat kira 1 orang. Kalau sebulan sekali, semua kata adu. Untuk mencapai angka 1 berapa bulan? 4 bulan, masuk neraka lah itu. Tidak gurau saja.
Ya. Jadi kita harus setia. Jadi bukan senang. Ya. Kadang-kadang orang kata, ya, wah sekarang ini kita 1940 lebih. Oh, hanya 60 saja, bah. Ya, untuk capai 2000. Bukan senang, sebab artinya yang 50 orang ini harus setiap minggu hadir. Berterusan. Hanya dapat kira genap mencapai 2000. Amin saudara. Apa yang saya katakan di sini, saudara, untuk menggalakkan semua, ya masa telah pun berlalu di sini, ya adalah walaupun saya bersuka cita, saya memuji Tuhan karena banyak anggota yang telah kembali ke beribadah, tetapi ada banyak lagi saudara-saudara kita yang belum hadir ke gereja. Yang belum kembali ke gereja. Sementara kami beribadah di sini, ada kawan-kawan kita, jemaat kita yang bersarapan ataupun makan tengah hari di luar sana saat ini. Kamu paham? Kamu paham? Sepatutnya mereka di sini, tetapi mereka di luar sana. Jadi saya menggalakkan Anda semua. Ya, mari kita sama-sama menjangkau jiwa-jiwa. Di dalam bulan Juni ini sampai ke hujung tahun ini, mari kita jemput ya orang kembali. Beribadah bersama, itu langkah pertama. Amin saudara. Ya, supaya kita dapat lebih dekat Tuhan. Supaya kita dapat menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Umat yang berkenan di mata Tuhan. Kita harus kerja keras. Ya, kita tidak putus asa. Kita bersyukur atas setiap jiwa yang kembali ke gereja. Tapi kita harus kerja keras untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Masa tidak mengizinkan untuk saya menjelaskan yang lain. Tetapi kalau kita dapat melakukan ini, mendorong orang kembali untuk tahun ini. Kita sudah sampai sasaran kita untuk kembali kepada Tuhan. Ada amin saudara? Dan untuk melakukannya, kita harus setiap minggu mengingatkan kita harus mengasihi Allah segenap hati. Dan juga mengasihi sesama sehangat hati. Dalam bahasa Inggrisnya adalah love God wholeheartedly. Love people warm-heartedly. Saya ingin menggalakkan Anda semua. Kalau kamu sedar ataupun kenal orang-orang yang belum lagi kembali ke gereja, ayo jemput mereka. Jangan marah mereka ya. Ya, jangan kamu kepada mereka, wih sedih, kenapa tidak datang gereja? Masuk neraka lah kamu nih. Jangan. Dorong mereka kembali. Ayo kita beribadah. Ayo kita mencari Tuhan. Ayo kita dekati Tuhan. Ada amin? Mari kita semua bangkit berdiri. Kata pada kawan sebelahmu, sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang. Kata pada mereka, ayo kita mendekati Tuhan. Kata pada yang satu lagi, ayo kita mencari Tuhan. Amin, amin saudara. Haleluya. Dan di pertengahan tahun ini, kita berhenti sejenak. Kita menilai. Dan tanya Tuhan. Tuhan, adakah hidupku berkenan di mata-Mu? Tuhan, aku mau mengasihi-Mu.